seperti itu kehidupan. Jadi di saat kita merasakan kelelahan, kecapean, itu berarti ada masalah dengan hati kita. Karena ketika hati kita enjoy, ternyata selelah apapun bisa dinikmati. Salat tarawih dan witir 23 rakaat, yang imamnya cepat, yang imamnya santai, ternyata tidak punya pengaruh apa-apa. Biasa aja kita menjalaninya, betul? Tapi kalau hati kita lagi rungsing, dibawa lambat, kesal, imam ketua kepikiran, dibawa cepat juga sama, jadi dia lagi amat. Iya, imam mereka Baliut, yang gancang. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Ya, sama hidup di pondok. Kalau hatinya lagi baik-baik saja, dah enjoy. Mau sesusah apapun ngapalin, tenang. Mau sepadat apapun, tapi di saat kita merasa, capek ini di pondok ya, itu banyak kegiatan. Sebetulnya itu bukan karena banyak kegiatan yang bikin capek itu, karena hati kita ini aja sedang ada masalah. Mungkin masalahnya hati kita lagi pengen sesuatu, jadi teralihkan fokus kalian. Seperti kalian yang bisa mengendarai motor atau mobil, ketika fokus maka mau jauh, mau dekat, mau nanjak, mau turunan, mau di jalan tol, mau di jalan biasa, aman. Tapi ketika pandangannya teralihkan, hati-hati. Kalau antum dibawa sama sopir yang suka tengok kiri tengok kanan, harus sering mengingatkan supir itu, karena rentan tabrakan, rentan kepleset, rentan nubruk gitu. Kalau sudah tidak fokus, nah yang menghalang menjadikan tidak fokus itu banyak. Mungkin ketika pakai mobil di pinggir jalan ada pemandangan yang indah, sehingga dengan pemandangan indah tersebut kita memalingkan sebentar wajah kita ingin melihat pemandangan yang indah. Dalam keadaan kondisi kendaraan agak cepat, yang akhirnya di depan ada mobil orang lain, ada batu, ada apa, akhirnya double gitu. Ya nggak konsentrasi. Seperti waktu Abi lihatnya yang Avanza sama Pajero tubrukan, masih untung tapi tubrukan, bukan dengan mobil yang lain, masih mobil kita. Jam 2 malam kita lagi ngebut gitu karena jalannya sepi, bolak belok, sebelah kanannya jurang, terus informasinya suka banyak orang jahat, jadi kita nggak ngebutuh. Walaupun capek, kata Abi, udah sama Abi dulu nyopirnya, yang Pajero di depan, nggak ada ngebut, yang Avanza juga sama gitu. Tapi karena mungkin capek, yang bawa Avanza, kata Abi gantian, udah nanti aja Abi di sana. Ya udah diingetin. Setelah ngebut-ngebut gitu, datang truk dari depan, sama Abi udah kelihatan di rem yang Pajero, yang Avanza di belakang Pajero nggak ke rem, suruh tuh cepet, akhirnya nunggu Pajero gitu kan. Nah karena apa?
ada konsentrasi, ada hal yang menghilangkan konsentrasi, mungkin ngantuk, mungkin melihat sesuatu, mungkin HP, ada yang nelpon, ada yang WA, yang akhirnya bawa kendaraan tapi sambil lihat HP, gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah sama, ketika kita di pondok ada rasa lelah, ada capek, tapi terkadang itu semua terlewati begitu saja, gitu. Antum di pondok ada yang sudah mau 1 tahun kelas 1, kelas 4, ada yang sudah 3 tahun, itu baik-baik saja. Ada yang 5 tahun, nggak berasa. Ada yang 6 tahun, lancar, tapi pas, kenapa misalnya pas tahun ke-5 di kelas 5 kadang mau melewati 1 bulan biasa 8 tahun, capek gitu kan, gitu. Padahal 4 tahun yang lalu itu bisa dilalui, tapi kenapa yang 1 bulan ini rasanya lebih lama daripada yang 4 tahun yang sudah dilalui? Yang kelas 3 2 tahun setengah antum sudah bisa melaluinya dengan baik, lancar-lancar saja. Tapi kenapa di bulan-bulan tertentu misalnya rasanya itu biasa berat gitu, rasa lama perjalanan hidup di pondok tuh gitu. Ya berarti lagi ada sesuatu yang mengalihkan fokus kalian di hati kalian. Ya banyak hal, mungkin iming-iming apa, seperti baginda Nabi Isra Mi'raj juga kan, ketika dari belakang ada yang nyahu, ya Muhammad, ya Muhammad, gitu kan. Kemudian ada nenek-nenek yang berpenampilan, wah, bajunya luar biasa indah, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Muhammad tidak berpaling, terus aja, ya kan. Kata Nabi Muhammad SAW, Jibril itu yang manggil-manggil siapa? Selamat, engkau tidak nengok. Kenapa? Itu dunia. Kalau engkau nengok saja 1 kali, umatmu semuanya akan tertutup dengan urusan dunia mereka. Nabi Muhammad tidak nengok saja, umat nama masih banyak yang fokus dengan urusan dunia. Gitu kan? Kita lebih senang dengan gadget kita, dengan HP kita, dengan televisi, dengan motor, gitu kan, daripada dengan yang urusan akhirat kita. Kita terkadang lebih senang ngoprek urusan-urusan duniawi, yang baru punya motor baru, wah, sampai tidak bisa tidur. Apalagi pas malam takbiran, nunggu subuh ini asa 2 tahun, merejak deh, baju sudah dihamparkan, sepatu, topi, jaket, kemeja. Jam 2 malam ini lagi lihat sepatu lagi. Katanya udah mirip kayak orang gila. Semalam itu orang lain Allahu Akbar, takbiran ini ayo lah, subuh itu biasa lama. Kenapa? Ya subuhnya ditunggu-tunggu, tapi bukan untuk sholat subuh poinnya. Supaya cepat pakai baju baru. Itu kan dari kepala sampai ke bawah kan baru semua, berlingga sana. Dan gak enak tidur deh, dipereng-perengin semua, gitu. Yang kebayang deh, wah nanti orang lain gimana ya melihat saya pakai sepatu ini, nanti gimana ya orang lain lihat saya pakai kemeja ini, pakai gamis ini, pakai celana ini kan model terbaru. Semua orang tidak ada yang punya perasaan teh. Kadang-kadang nggak mungkin atau toko ngejual baju satu ya, gitu. Di rumah itu satu teh kita yang belinya, dan satu toko ada 11.000 baju yang dijual, ya terus gitu. Sehingga waktu yang cepat saja terasa lama. Ya di pondok ini ya, kalau yang sedang enjoy kan tidak berasa, tiba-tiba udah hari Jumat lagi, tiba-tiba udah hari Jumat lagi. Jadi patokan itu Jumat, karena Jumat kan kita liburnya gitu. Ya udah muter lagi,
tiba-tiba oh udah malam Jumat ya, sholawatan, enggak gitu. Ya, jalani lagi, tiba-tiba baru kemarin hari Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Oh, Ramadan juga, dia tuh gitu. Nah, kalau dipikirin udah capek ya Ramadan. So kita tuh udah puasa, tadarus terus-terusan, belajar nggak berhenti, gitu kan. Mungkin kalau yang di rumah mau lebih banyak istirahat, pada subuh bisa langsung tidur. Ini yang pada subuh ngantuk juga dipaksa harus tadarus. Mau tidur nyuri-nyuri, nggak lihat. Ya, yang udah berpengalaman kan tahu duduk teh harus di mana, ya kira-kira di sotaklim berdiri, harus di depan di sotaklim. Karena biasanya di sotaklim itu suka lihatnya ke yang jauh, yang di depan kamu nggak kelihatan gitu. Ayo ya bangunin dari sini jalan ke sana, jadi ngigil banget kerek dekat tinggal ya. Di sini jalan ke sana, bangunin yang di sini, bangunin yang di sana, di support lama-lama. Tali berat dari depan ya, ya masih dihargai ya tadi juga, karena ada di support pertama. Nah ini ada santri-santri yang tercepat khatam Quran. Boleh tepuk tangan. Kalau dulu Abi ya gitu, pas Ramadan teh setiap saat teh ngejar baca Quran lagi belajar di kelas bawa Quran saku Quran kecil, ngantuk alah udah males lagi sebagainya, nunduk baca Quran lagi, itu pas diperiksa sama Buya, siapa yang sudah hafal Quran? Baru 2 hari dia udah ngomongin caranya. Ini suka ada yang hafal Quran. Ini juaranya akhwan dulu. 1 hari hatam. Ada. Ya kita juga kan kalau sesuai mah 1 hari 5 juz kata Abi juga. Berarti kan ini udah hari ke berapa? Hari ke-10. Harusnya kan ini udah mau 2 kali hatam. Kalau sehari 5 juz pada subuh, dari mulai qobla subuh, pada subuh itu masa nggak nyampe 1 juz. Kemudian qobla duhur, pada duhur 1 juz lagi. Qobla asar, pada asar 1 juz lagi. Ya, kemudian qobla isya sama pada tarawih 1 juz lagi. Ya, sekirang-kurangnya mungkin bisa 4 juz. Hari Minggu itu hari keberapa? Hah? Ketiga. Ini akhlaknya benar atau gimana? Apa? Ada yang khatam hari Minggu. Ini dari juz 1. Kisah kalian hari ketiga ada ya. Masya Allah. Dari juz 1 3 hari khatam. Yang kelas 2 ini iya, betul. Masya Allah. Ini ada yang cepat ini.
Ayatul Husna. Yang mana coba berdiri? Mana? Hari ketiga hatam. Ya, hari Minggu itu hari ketiga. Masya Allah. Kemudian yang hatam hari Senin satu orang juga ada. Agarepa. Iya. Agarepa ada. Agarepa. Namanya Agarepa. Repa-repa gitu dikit. Agarepa hari keempat berarti itu ya. Masya Allah. Boleh kasih tepuk tangan. Yang hatam hari Selasa. Yang hari Senin itu berapa orang? Sampai nomor 7. Jadi kasih tanda sama. Yang hatam sampai hari Senin itu ada Reva Dita R. Mana? Ayo. Kemudian Dena Putri kelas 3. Mana? Wah, ada kelas 1 nih, Tasya Bunga. Hari keempat atas. Kemudian Syifa Nabila kelas 1 juga hatam. Kemudian Maudi kelas 3 Maudi. Mau diapain tuh? Mana Maudi yang mana? Syifa, Tasya yang mana Tasya? Oh iya. Dena, iya. Dita, iya. Sampai gitu ya. Itu yang hatam di tanggal 27. Yang hari Minggu Ikhwan mana Ikhwan? Paling cepat hari Senin, pada hari Senin. Wih, ada hari Senin. Hari Senin hari ke-4 berarti ya. Oke, hari Senin yang hatam Ikhwan nih, wah, cuma 1 orang. Ya, kelas 2 lagi, Masya Allah. Siapa? Hah? Oh, udah tahu semuanya ya. Kilman, Rekman. Yang mana? Tapi lama ada berapa kali hatam? Ilham kelas 1 ya. Ya. Ini yang terbaik nih, yang hatam tanggal yang hatamnya hari Senin. Ya, akhwatnya ada 6 orang, ikhwannya 1 orang.
Dan rekornya sama Ahmad. Hari Minggu itu ya, hari ketiga sudah hatam Quran, Masya Allah. Yang Ahwan sama Ustazah Nur aja ini sertifikatnya ya. Bisa dibantu. Ustazah Nur Hayati ada? Di mana? Ya. Di sini aja. Ya coba berjejer di mana biar diabadikan. Nanti kan dikirim sama orang tuanya. Gimana kabarnya, sehat selalu, amin, dan dilindungi oleh Allah, amin, diberkahi umur, amin, dibukakan seluruh pintu rezeki, amin, buat kita semua, amin, ya Rabbal alamin. Kenapa kalau pakai sarung tidak boleh melebihi mata kaki? Satu, ya, itu ditakutkan kita termasuk ke dalam kelompok isbal, ya. Gitu. Yang kedua, mungkin dari sisi kebersihan juga, kalau terlalu ke bawah nanti takutnya kena najis dan lain sebagainya. Ya, ya awal tapi jamingan roh harus di bawah mata kaki orang. Ya, masa rohnya di atas mata kaki kayak kebanjiran ya. Ya, gitu. Gitulah ya kalau untuk sarung. Nah, nanti pakai sarung ini harus dicek. Nanti sama dia dicek. Ya, yang ikhwan. Jadi dicek kekuatan kalian pakai sarung. Caranya nanti antum berdiri ku abi dibetot ke bawah. Kalau merosot gagal itu. Ya. Dicek sama dia. Satu orang. Gitu. Jadi kalau yang pakai sarungnya bener itu nggak bakalan merosot. Ya. Nanti ya. Nanti malam sama Nabi. Hukumnya orang yang lagi puasa tapi pacaran. Sudah. Sudah. Awas hati kita nih harus selalu baik. Jangankan lagi saum, jangankan bulan Ramadan, di luar Ramadan dalam kondisi kita tidak lagi saum pun itu sudah haram, artinya dosa. Karena taqrabuz zina gitu, ya. Kalau lagi saum berarti kerugiannya berlipat ganda. Satu, rugi karena dia berbuat dosa. Yang kedua, itu akan merontokkan, menguras habis pahala ganjaran puasa. Jangankan seperti aktivitas pacaran yang jelas-jelas dosa. Mungkin yang terkadang dianggap tidak begitu dosa. Ya. Contoh, ya. Misalnya kita bercanda berlebihan ketika puasa, qaulun zur, ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat berlebihan, bukan mutlak sama sekali tidak boleh bercanda. Jadi kita berlebihan, jadi ngobrol kesana kemari nggak manfaat, apalagi mengandung unsur-unsur yang tidak baik, maka itu sudah merontokkan atau menguras habis pahala ibadah puasa. Apalagi pacaran yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya. Itu bagus, itu mengingatkan kita semua. Ya. Apa ini? Oh,
Iwan masih belum dapat izin dari Okma buat makan mie 1 minggu 3 kali. Sudah bilang ke Okma kalau kata Abi boleh makan mie 1 minggu 3 kali. Iya, dengerin ya. Okma mungkin terlalu sayang sama kami. Iya, kan dilarang makan mie itu bukan apa-apa, kan nggak rugi Okma juga. Kalian mau makan mie tiap hari juga kan Okma nggak rugi, tak mie juga mie kami. Terus kenapa tuh mie dilarang? Iya kan awalnya karena kami tuh sayang sama kalian, takut banyak kamu. Ada kan kejadian sampai kram usus, kram perut itu karena banyak makan mie-nya mungkin tidak dimasak dulu di apa? Iya, tapi bukan mie kremes kan? Itu mah mie yang harus dipasak tapi tidak dipasak yang akhirnya ke perutnya bermasalah. Kalau sudah bermasalah kan kasihan, gitu ya. Jadi untuk ini mah boleh ya, mau dicoba Ikhwan juga makan mie seminggu 3 kali. Minta doanya buat adik yang lagi sakit dari bulan Maret, Masya Allah. Namanya Maulida Khairun Nisa, patah tulang ekor, Masya Allah. Ya, saya doakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa dani wa shifaiha wa nursul badiyaiha wa ala wasbihi wa bihi. Allahumma rabbana sholli wa sya'ba syabbi la shifani la shifan Allahumma shfi mawlida khairan nisa shifan la yubadil saqama subhanaka wa wa afiyaka wa bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, amin. Ya, yang sedang sakit itu terkadang banyak hikmah. Abi juga banyak terenyuh kadang sama santri-santri yang ketika sakit, termasuk siapa yang kemarin wafat? Iya. Ya, Masya Allah, cerita dari orang tuanya kita. Ya, ketika sakit itu justru mendapatkan hikmah luar biasa, menjadi lebih mandiri, tidak pernah mengeluh sakit. Sebelum wafatnya banyak nitip pesan. Dan yang Abi bikin terenyuh tuh selalu apa yang disampaikan tuh selalu menyebut nama Abi salah satunya. Jadi kalau nyampein nasihat tuh ya gitu kata almarhumah, ingat ya ke ayahnya, ke tetehnya, Teh Canmia, kata Abi juga gak boleh gini, kata Abi juga harus begini, ya begitulah. Ya mudah-mudahan ditempatkan di terbaik di sisi Allah. Al-Fatihah. Dulu ada kakak antum yang lagi polis pakai motor, ditabrak perahu, jatuh, hancur mukanya. Itu anak yang selalu ikut terus sama Abi kalau ceramah, dan anak yang cintanya luar biasa ke guru ya, ke Abi salah satunya.
dan juga ke ustadz yang lain. Jadi kalau dia itu tidak bisa dengar ada orang ngejelekin Abi Mulia. Pada suatu saat Abi lagi rajin-rajinnya Ustaz gelar sorban, ada yang nyeletuk mungkin anak muda lah di pengajian itu. Ustaz itu sudah gelar sorban kayak gitu lah. Itu dia lagi gelar sorban, sorbannya ditutupin kasih ke temannya, dicari orang itu. Padahal dia lagi SMP. Gitu. Nah itulah kalau udah hati yang berbicara tidak mengenal apa gitu ya. Nah dia intinya tidak ridho aja kalau gurunya atau pondoknya ada yang menghina. Nah ketika jatuh hancur wajahnya, bawa ke rumah sakit dalam kondisi yang parah gitu. Dia tidak ngomong yang lain, yang diomongin hanya pondok gitu. Jadi mungkin pingsan, kemudian sadarnya tuh lagi liburan di rumah, takut kesiangan kembali ke pondok di rumah sakit gitu. Kata ibunya teh, baru jatuh, aduh, mungkin pas belum ngerasa sakit lagi gitu, mah cepat ke pondok, takut terlambat dan sebagainya gitu. Ya, terus mau dioperasi juga ya. Namanya siapa? Iki ya, gitu. Kata ibunya teh, ya mau dioperasi kan harus dioperasi. Ya, jatuhnya kenceng mungkin ya, makanya hati-hati yang bawa motor ya. Ya terus gitu. Aduh gimana Abi? Gitu. Dalam kondisi nggak tahu sadar, nggak tahu enggak gitu kan, karena ya parah lukanya. Tapi ya itulah hati. Makanya hati kita harus diisi oleh hal-hal yang baik, nama-nama yang baik, orang-orang baik. Makanya Abi selalu nitipkan kalau bisa di dompet kalian yang suka bawa dompet ada foto mama, ayah kalian, gitu. Termasuk mungkin juga boleh guru-guru antum di lemari antum ada foto orang tua guru kita, orang tua yang masih ada, termasuk bahkan mungkin orang tua yang telah tiada gitu. Kenapa itu? Supaya membangkitkan kita. Kalau kita mau nakal, ingat lagi lihat wajah mama, aduh kasihan si mama gitu. Kita mau malas, kasihan si bapak, malu sama ustaz, malu sama ustazah gitu. Jadi nanti ya mudah-mudahan bawa kebaikan poinnya gitu ya. Gitu. Ya Afwan, kalau baca Quran jangan karena sertifikat, harus karena Allah. Betul lebih betul itu. Kan ini juga nggak diumumin mau dikasih sertifikat ya. Gitu, itu mah ya bonus aja ya, gitu. Betul ini ya. Jadi apa gitu ya, kalau baca Quran jangan, ya betul ya. Boleh nanti sertifikat dikumpulin lagi atau gimana? Ya bagus itu ingetin. Jadi harus ikhlas karena Allah ya, gitu. Karena Abi juga sebelumnya sengaja nggak ngomongin mau dinasih uang, nggak ngomongin ngasih hadiah, nggak ngomongin ngasih sertifikat. Ya ini mah mengalir begitu saja. Setelah didata ada, baru dikasih hadiah. Mudah-mudahan semuanya ikhlas karena Allah. Ya, gitu. Meminta doa untuk mukabihat, masya Allah. Yang mau kuliah, yang mau nikah. Ujiannya akan makin lama, semoga bisa diterima, dimudahkan. Ya, ada yang mau ke Unpad, ada yang mau ke UPI, ada yang mau ke UGM, Universitas Gigi dan Masjid, Sopa, Universitas Gajah Mada Jogja maksudnya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Universitas Negeri Yogyakarta. Amin. Allahumma ya qadir hajat, Allahumma qdi hajatana. Al-Fatihah.
sehat alhamdulillah. Abi apa meminta pendapat? Kan sekarang anak tuh kelas 3, bingung mau lanjut kemana. Satu sisi anak pengen lanjut di sini, tapi sisi lain orang tua pengen anak ke SMA N1 Lembang. Karena udah coba istiqoroh dia belum dapat jawaban sampai sekarang. Udah coba nanya ke ustad-ustadah, ada ustad atau ustad yang bilang udah di sini aja lanjutin kata fatwanya. Tapi ada juga yang bilang ikutin kata orang tua dulu. Jadi anak bingung harus gimana. Kita coba ngobrol sama orang tua, tapi tetap orang tua pengennya anak di SMA. Wah, jadi anak harus gimana ambil? Ya. Kalau orang tua apa ya? Kalau secara yang kemarin baru Abi juga ngedongeng ke Papih, ada kasus yang seperti ini. Kalau lihat dari kemarin kitab Sangu Urip itu, yang didahulukan adalah pendapat guru yang menganjurkan untuk lanjut ke haji artinya urusan akhir. Tapi tentu orang tua juga punya cita-cita, orang tua punya keinginan yang baik, ya istikharahnya diteruskan. Karena mungkin 1, 2, 3 kali itu belum ada, hati kita belum klik. Yang lanjutin istikharahnya, kemudian juga komunikasi terus dengan orang tuanya, komunikasinya harus baik, terus menjelaskan cita-cita antum juga lanjut di sini jelaskan. Orang tua juga antum dan dengarkan apa pendapat orang tua. Ya, tidak ada yang salah kedua-duanya. Gitu. Ya, Abi juga di sini tidak bisa menjudge gimana-gimana. Gitu. Kalau nanya pendapat Abi, kalau menurut Abi betul sama mungkin dengan Ustaz-Ustaz. Bukan karena al-jumhuriyahnya, bukan. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar di pondok pesantren manapun harus sampai selesai TTA. Jadi jangan apa? Ya, jangan setengah. Ya, jangan mogok di tengah jalan. Gitu. Kenapa? Supaya betul-betul guru itu sudah maksimal menyampaikan apa yang harus diterima oleh anak. Karena ada kita dalam mencari ilmu gitu, jangan pindah kalau sebelum disuruh oleh guru pindah. Yang di Lirboyo itu hebat, keren. Bisa pesantren teh ulang. Ada pengurus, makanya yang jadi mukafihat, jadi mukafihin jangan merasa paling tua kayak gitu. Ada pengurus, udah diwisuda itu. Tapi sebelumnya Abi nggak tahu. Di sini udah berapa lama? Oh, udah lama, katanya. Ustaz, udah wisuda tuh kata Abi. Udah. Tahun berapa wisudanya? Udah 7 tahun yang lalu. Jadi udah selesai. Orang Padang, ya kalau nggak salah, pokoknya orang luar Jawa. Ya, Abi penasaran, kenapa masih di sini? Kata Abi, emang mau lanjut di sini? Bukan, kata si Neng itu. Terus kenapa tuh masih lanjut di sini? Jawabannya simpel. Kata Umi belum diizinin pulang. Maksud Umi itu ya ibunya istri Pak Kiai, ustadahnya. Kata Umi belum diizinin pulang. Kata Umi betah-betah dulu aja, sok ngajar di sini, nanti udah pulang pada nggak bisa ngambil lagi ke pondok. 7 tahun loh dari pengabdian, berarti 8 tahun pengabdiannya. Udah diwisuda udah apa. Tapi kata Uminya belum diizinin pulang, dia diam aja di situ. Jadi pengurus aja biasa. Gitu kayak Okma gitu, ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya. Enjoy saja karena hatinya udah kliknya itu. Pokoknya anak gimana guru anak berkah gitu ya. Jadi antum belajar kalau bisa gitu ya, kayak kasus Den Najla kata Abi juga kan gitu, kata belum diizin sama Abi pada izinnya ya sudah Abi beli Den Najla di sana aja, walaupun secara logika Abi mungkin lebih bagus di Dalwa kata Abi yang kemarin diceritakan ya, dari pandangan kasat mata nah gitu, mungkin guru-gurunya, fasilitasnya, kegiatannya, lain sebagainya. Tapi nggak gitu, keberkahan itu yang paling utama. Gitu ya untuk kelas 3. Gitu. Ada lagi yang kebalik mungkin kasusnya, pengen keluar,
tapi orang tuanya pengen di sini. Ada? Ada ya, gitu. Nah, apalagi yang gitu itu mah nanya ke siapa lagi coba, orang tua pengen lanjut di pondok, nanya ke ustadz-ustadzah, ya ustadz-ustadzah juga pasti ngarahinnya lanjut di pondok, gitu ya. Tapi gimana? Ya sudah, kembali ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau antum tidak tahu. Ya, ya. Ayo ke guru-guru antum nanya dan sebagainya. Ya. Oke, untuk Ustaz mungkin ya, Ustaz mau buka, kasihan di sini tidak ada. Ya, boleh Ustaz mungkin yang itu di rumahnya ya. Iwan udah beli tajil? Oh belum. Ahmad sudah ya? Ahmad ada yang nanya nggak? Gimana? Ya, kalau Iwan belum beli tajil dulu. Kalau Ahmad sudah, ini tinggal 10 menitan lagi. Ya, untuk Iwan boleh kapal ke majelis. Ayo, Iwan boleh. Beli tajil. Ahmad lanjutin ya. Maju. Biar Ikhwannya cepat keluarnya. Gina. Ayo, Ikhwan tajilnya di luar ya. Ayo lanjutin. Apa bukan ini contohnya? 5 menit lagi. Ayo tinggal duduk saja. Adik semoga sehat, amin. Apa arti sukses? Karena ada yang bilang kalau sukses itu banyak uang, sukses itu terkenal, dan lain sebagainya. Nah, sukses itu apa menurut Abi? Kalau menurut Islam, belum sukses kalau belum husnul khotimah. Karena suksesnya kita tuh nanti kalau meninggal husnul itu berarti sukses. Kalau belum husnul khotimah mah ya belum sukses kalau dalam pandangan Islam. Terus kalau secara manusiawi Abi itu suksesnya apa? Bisa juga sukses itu ketika kita mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Tapi itu juga belum mutlak disebut sukses. Kenapa? Karena terkadang apa yang dicita-citakan berbeda dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau kita mengatakan sukses itu harus menggapai cita-cita kita, nanti jangan-jangan Allah menakdirkan lain, terus kita memvonis kalau diri kita ini belum sukses. Nah itu bahaya, gitu. Ya bahaya. Jadi sukses itu kalau buat kita apa? Selama hidup kita mendapatkan ridhonya Allah, itu sukses. Ya. Orang kaya belum sukses, karena belum tentu orang yang kaya dengan harta hatinya kaya. Banyak orang yang punya segala-galanya, tapi matinya bunuh diri. Tahu Michael Jackson? Ya. Kalau Michael Jackson ngadain konser, dilihat di YouTube itu, nggak tahu ya.
manusia tinggal laki-laki nggak perempuan kayak gila aja lihat Michael Jackson. Di konser nggak joget, hanya ngeliatin nama Michael Jackson aja. Saking tergila-gilanya, nggak tahu kenapa bisa kayak gitu orang. Tapi Michael Jackson matinya tuh kontroversi. Ada yang bilang karena overdosis, ada yang bilang matinya dibunuh, ada yang bilang aneka ragam. Padahal dia suksesnya mungkin luar biasa. Jadi kan mobilnya berlapis emas dan lain sebagainya. Ya, nah, itu salah satu tanda orang tuh. Dulu ada siapalah yang sangat kaya dan matinya di atas tumpukan uang. Belum di pilanya dia menyendiri, uangnya diamparkan, tidur, matinya di atas tumpukan uang sendiri, di pilanya sendiri. Ya. Nah berarti kalau gitu mah tuh sukses dan bukan kaya juga iya. Tapi bukan berarti kita juga tidak boleh kaya. Karena baginda Rasul juga menggunakan kendaraan itu kudanya kuda terbaik, kuda terbang. Enggak ada kuda terbang gimana? Jadi buruk gitu. Ya, kuda terbaik, untanya juga unta terbaik, baju perang terbaik, pedangnya pedang terbaik. Mahal apa murah? Mahal. Berarti boleh kita juga kaya, boleh kalian kalau ada rezekinya beli pakaian yang bagus lain sebagainya, boleh, bagus. Ya, seorang muslimah ya kalau menggunakan itu, ya. Jadi sukses itu ketika kita mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, bentar. Nah, tadi ada TikTok siapa artisnya asalnya nggak pakai kerudung, ya nggak keset ya. Ada artis tadinya mau direkam suaranya, tadinya nggak pakai kerudung, komen sinetron, cantik sama ya. Ya nggak tahu, tapi nggak tahu namanya, bukan pencinta sinetron. Ya. Dia nggak pakai kerudung, dia nyenangin orang tuanya. Ketika mendengarkan ceramah, Ustaz, bisa nggak saya masuk surga? Bagaimana cara saya berbakti sama orang tua? Orang tua saya tidak punya rumah, saya beliin rumah. Orang tua saya, mama saya nggak punya mobil, saya beliin mobil. Cukup, kata si Neng itu, kata Ustaz tadi enggak. Mohon maaf, kata Ustaz tadi, sehebat apapun kalian berbuat baik, kalau anak gadis itu membuka orang, artinya tidak pakai kerudung, berarti anak itu sedang mendurhakai ibunya, ayahnya. Kenapa? Karena ketika anak gadisnya tidak pakai kerudung, maka dia akan masuk neraka, akan membawa kedua orang tuanya. Pada saat itu dia berpikir, berarti kebaikan saya selama ini hampir tidak ada artinya untuk orang tua saya. Orang tua saya pengen masuk surga, tapi saya ini masih membuka orang. Nanti saya masuk neraka, orang tua saya pun akan saya bawa ke neraka. Maka sejak saat itu dia memutuskan untuk berhijab. Alhamdulillah, ceritanya alhamdulillah ada. Ya, nanti dilanjutkan karena sudah ada. Iftar itu harus disegerakan. Kalau sahur sunahnya di akhir. Ayo duduk yang bagus. Karena waktu iftar ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah asma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, 10 hari telah kami lalui dengan ibadah saum. Allahumma lakasum. Ya Allah, saum yang kami lakukan adalah untuk. Seandainya saum kami ini baik, tolong diterima ya Allah. Seandainya dalam saum kami masih terdapat kekurangan, kehilapan, tolong ampuni ya Allah. Dan seandainya saum kami ini menjadi amal yang ibadah, tolong sampaikan pahalanya, ganjarannya untuk ayah ibu kami ya Allah.
untuk nenek kakek kami ya Allah, untuk orang tua kami ya Allah, untuk yang menyayangi kami ya Allah, yang tentunya kami sayangi juga ya Allah. Panjangkan orang tua kami usianya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, tempatkan di tempat yang teristimewa ya Allah. Terima iman Islam amal solehnya ya Allah, terima segala kebaikannya ya Allah. Jadikan alam kuburnya raudhatan min riyadil jinan, satu taman di antara taman surgamu ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, tolong panjangkan umurnya ya Allah. Kami masih butuh pelayan kasih sayangnya ya Allah. Izinkan kami berbakti pada orang tua kami dengan membahagiakan mereka dengan kebaikan-kebaikan kami. Jadikan kami anak-anak yang solehah ya Allah. Karena dengan kesolehan kami, mungkin orang tua kami akan merasa bahagia dan akan mampu menyelamatkan orang tua kami di dunia, terlebih lagi di akhirat. Terima ibadah saum kami ya Allah, terima sholat kami ya Allah, terima tadarus kami ya Allah, terima sholawat kami ya Allah, kabul doa-doa kami ya Allah. Ya, berdoa masing-masing. Bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikti hajatina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.